Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau memberitakan bahwasanya apakah drama Bitcoin akan segera dimulai kembali. Drama apa yang sebenarnya akan terjadi? Oke, langsung saja ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Langsung saja. Sekarang, seperti yang kita tahu, harga Bitcoin mencapai 160 juta lebih. Bahkan kemarin sempat menembus 162 juta lebih. Dan kalau misalkan kita melihat di Apple chart-nya, seperti yang kita tahu bahwasanya tren naik ini dilakukan oleh Bitcoin hanya kurang dari waktu sekitar 2 minggu kurang, atau di dalam fase setidak-tidaknya lebih dari 1 minggu lah. Nah, kita bisa melihat di sini ya, mulai dari sekitar 144 juta tiba-tiba langsung pam 163 juta, koreksi sedikit, naik lagi. Pertanyaannya, apakah efek Bitcoin halving yang beberapa waktu yang lalu yang dirumorkan akan naik, yang akhirnya tidak jadi gara-gara corona, katanya tidak jadi gara-gara apa? Apakah di akhir tahun 2020 Bitcoin akan tembus katanya ke 300 juta rupiah? Oke? Nah, kita kalau misalnya udah mikir kayak gitu udah pusing sendiri ya. Aduh, gimana nih gue stok Bitcoin dan sebagainya? Tunggu dulu, santai aja. Justru menurut saya adalah ketika terjadinya fluktuatif yang harga yang cukup tidak masuk akal ini, ya kan? Kalau misalkan kalian masih main di Indodax, sebenarnya kita bisa tahu ya, kita ubah ke 4 jam ya kan? Nih lihat, wow, mulai dari 130 juta langsung ke tembus ke 164 juta. Cukup panjang. Ketika kita ubah time frame-nya menjadi 1 hari, apa yang terjadi? Cukup panjang juga, yang sampai ini ya. Tiba-tiba ya, ini ya, yang ini down, tiba-tiba seperti ini mencapai 165 juta. Nah, apakah Bitcoin akan kembali tembus ke sekitar ini ya, kita bisa lihat ini ke angka 300 juta. Kalau misalkan kita ngelihat candlestick-nya udah seperti ini ya. Kalau misalnya kita tarik garis lurus dari sini, ini sekarang kita ini lagi resisten, tes resisten ya. Tes resisten karena mungkin supportnya udah supportnya sekitar di sini ya. Supportnya sekitar di sini. Dan sekarang lagi tes resisten, dan kalau misalkan resisten ini tembus ya, kalau misalkan resisten ini tembus, ini balik lagi ke angka tes resisten lagi nih, sekitar seperti ini ya. Kalau memang ini tembus, dia akan mulai tes resisten di sini. Yang dulunya gagal di tahun 2019 bulan 6 24 ya. Sekitar ini dia gagal breakout, alias dia kembali lagi ke ke bawah. Akhirnya sekarang dia tes resisten lagi, dan apabila ini menjadi support dan dia akan menuju ke area sekitar 198 juta atau sekitar 200 juta, mungkin ini akan menjadi titik support baru yang akhirnya bisa menembus titik resisten. Butuh setidaknya sekitar 3 kali Bitcoin untuk mencapai harga 500 juta ya, alias untuk membreakout ini 1, 2, 3, untuk membreakout sebesar 250 juta ke 300 juta. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang ini sekuat itu? Kalau misalkan dilihat dari candle-nya seperti ini ya kan, candle lihat bullish-nya seperti ini bisa jadi Bitcoin ini tembus ke angka sekitar 200 jutaan. Tapi di angka 200 juta ini saya ragu untuk Bitcoin akan lebih naik lagi, atau mungkin saya lebih yakin akan gagal breakout. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Menurut saya, versi saya, ini adalah waktunya kita berbondong-bondong ke market leverage, bukan market spot trading. Bang, lu kok nyesatin apa gimana? Enggak, sekarang gini ya, santai dulu. Jika beberapa waktu yang lalu saya menyarankan untuk di market Snapex ya, dan beberapa market leverage yang lainnya, ya kan, itu menggunakan leverage 10 kali lipat yang cukup riskan ya, karena leverage 10 kali lipat itu cukup dekat ya batas stop lossnya. Tetapi sekarang beberapa market futures, beberapa market leverage telah mengeluarkan sebuah fitur yang dimana leverage-nya adalah 5 kali lipat. Kalau memang market futures seperti Binance dan Dudex itu memang masih ada leverage 1 kali lipat, ya kan? Tapi kalau misalkan seperti Bityard ya, kita lihat ini ya, sekarang udah ada market 5 kali guys, udah ada market leverage 5 kali, yang dimana market 5 kali itu bisa
menggunakan stop loss yang cukup jauh ya. Nah, bisa kita melihat kalau misalnya kita menggunakan leverage 5 kali lipat, ini stop lossnya sangat jauh banget ya. Sangat jauh banget karena leverage 5 kali lipat ini lebih aman daripada 10 kali lipat. Dan ketika kita melihat market-market seperti Binance dan lain sebagainya gitu kan, seperti Binance, mana Binance? Binance ini sudah jelas, tetapi sedikit kekurangannya benar-benar fatal adalah mereka menggunakan perpetualnya itu adalah Bitcoin, bukan USDT, yang dimana satuannya ini menggunakan Bitcoin. Jadi orang-orang ini sebenarnya ini pengen banget main di Binance ini. Saya juga pengen banget, nanti juga saya ajarkan main Binance, tetapi kekurangannya Binance adalah terlalu ribet untuk berkalkulasi harga antara take profit, antara open margin dan lain sebagainya. Maksudnya gimana bang? Nih, maksudnya gini nih, secara simpel, kalau Bityard ini kan marginnya ini pakai $5. Jadi kita langsung tahu, oh $1 ini sekitar 14.000 sampai 15.000. Nah, tetapi kalau misalkan Binance itu marginnya opennya itu dengan harga Bitcoin harus 0,1 Bitcoin, 0,00 Bitcoin. Ya, kita sebagai jangankan kalian, saya aja kadang-kadang males ngelihatnya. Kalau memang Binance ini masih belum mengubah marginnya menggunakan perpetual USDT, ya kan? Kalau Bitcoin kayak gitu udah susah, ribet lah ngitungnya. 0,001, aduh gue mau masang sekitar 1 juta, berarti 1 juta itu berapa ya? 0,00, aduh kelebihan apa enggak ya? Ya bingung lah. Kalau misalnya dolar kan simple, kalau misalnya mau 1,5 juta ya berarti $100. Kalau mau 15 juta ya berarti $1.000. Udah kayak gitu aja. Dan misalkan di market Dudex. Jadi bang, sebenarnya saran lu sekarang market apa nih? Sekarang saran saya adalah kalian harus pindah ke market Dudex atau enggak Bityard. Kalau mau sedikit tantangan ke Bityard karena dia 5 kali, karena ini beraliran leverage ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beraliran futures alias seperti Binance tapi menggunakan perpetual USDT, saya sarankan dan saya sangat rekomendasikan adalah Dudex. Ya kan, Dudex ini diam-diam ini menghanyutkan. Saya amati beberapa bulan yang lalu ini Dudex ini biasa aja, tapi makin kesini makin keren banget Dudex ya kan. Dia sistemnya seperti Binance, mirip, udah nggak ada beda-bedanya, mirip 95% lah. Tapi kelebihan Dudex adalah sistemnya seperti Binance, penggunaannya seperti Binance, tetapi dia lebih simple karena menggunakan perpetual USDT alias satuan USDT. Nah, ini adalah sebuah fitur yang dimana the killer of Binance misalkan, kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi Dudex ini saya sarankan kalau misalkan kalian masih main margin $1, main margin $2, tapi ingin besar gitu kan, silahkan saya rekomendasikan ke market Dudex karena di sini yang pertama adalah menggunakan USDT, perhitungannya jadi gampang banget, dan kalian juga bisa cuma leverage 1 kali alias bisa aman, alias tidak bisa loss. Kalian main di Dudex pakai leverage 1 kali lipat gak bisa loss, alias kayak main spot trading, kayak main Indodax hanya bisa nyangkut. Tetapi bedanya adalah kalau misalnya Indodax hanya satu arah, si Dudex ini bisa nebak turun gitu kan, seperti sekarang kan bentar lagi kan hari raya Idul Adha ya, alias lebarannya Islam gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya hari besar seperti itu akan cenderung akan turun gitu kan. Ya walaupun tidak terlalu parah gitu, turun dulu gitu. Kalau misalnya kalian pengen aman mau leverage bang, kalau leverage 5 kali lipat, leverage itu ya, kalau main leverage jelas ke Bityard. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih aman lagi, silahkan daftar di Dudex, silahkan main di Dudex karena di Dudex mempunyai leverage 1 kali lipat atau alias 2 kali lipat, ada cross margin juga. Intinya mirip buat Binance tapi lebih gampang daripada Binance gitu kan, karena menggunakan satuan USDT. Silahkan kalian coba dan silahkan kalian simpulkan sendiri. Dan kenapa saya bilang harus segera migrasi? Karena kalau misalnya kalian main di spot trading saja, ini kalian tidak bisa nebak naik dan turun. Tapi kalau misalkan kalian menganalisanya turun, kalian nggak bisa ngapa-ngapain dong di Indodax gitu. Maka dari itu kalau misalnya kalian pengen profit tapi kalian yakin banget turun, pindah ke Dudex aja. Bang, kok takut stop loss di Bityard? Ya udah ke Dudex. Solusinya adalah ke Dudex. Pakai leverage 1 kali lipat, selesai. Dan tidak akan pernah terjadi liquid alias margin call karena sistem di Dudex adalah sama seperti sistem spot trading, tetapi bedanya dia bisa sell, short, buy long. Kalau misalkan di Indodax hanya bisa buy long aja gitu kan. Nah kayak gitu. Silakan kalian lihat Dudex. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan beberapa video tentang pengalaman tentang main di Bityard, main di Dudex, main di Binance dan sebagainya. Semua akan saya ajarkan ke kalian. Maka dari itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe
channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang akan saya sampaikan gitu kan. Saya akan menjelaskan semuanya, silahkan kalian pilih. Karena kadang-kadang setiap orang itu berbeda-beda keinginannya. Ada yang pengen di Binance, ada yang pengen di Betjat, ada yang pengen di DEX, dan sebagainya. Dan tidak bisa membawa ke satu tujuan gitu kan. Tidak bisa berjuta-juta kepala itu tidak bisa dihubungkan ke Binance aja, Snapback aja, Betjat aja, Dudek aja, nggak bisa gitu ya. Jadi silahkan kalian cari yang paling nyaman sendiri. Kalau takut loss, main di Dudex. Kalau modalnya kecil, main di Dudex. Kalau kalian pengen main leverage, main di Betjat karena leverage-nya cuma 5 kali lipat gitu kan. Bang, kalau memang orang yang pengen memaksimalkan profit, ya memang harus ada resikonya. Betjat jawabannya. Tapi kalau misalkan orang benar-benar takut, bang, gue punya 100 juta, 200 juta, atau mungkin 1 miliar, tapi gue nggak mau loss, bang. Tapi gue pengennya yang bisa sell short dan buy long. Kalau Snapback itu masih bisa liquid, main di DEX. Oke? Begitu ya. Silahkan kalian nilai sendiri dan kalian pilih sendiri market mana yang akan mainkan. Bang, kalau lu main di mana? Saya main semuanya, oke? Karena ya mencari sebuah kenyamanan itu harus mencoba semuanya. Ini gue ya kata-katanya. Oke. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.